Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim marifat. Ketemu lagi dengan Mr. TM, Mr. yang mengilmiahkan agama secara eksak, sains, logis, nalar, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akalmu. Kali ini adalah edisi siaran langsung. Judulnya adalah Ma'rifat adalah ketemunya dua gaya, yaitu gaya syariat dan hakikat. Karena pentingnya kita membahas apa itu ma'rifat, ya, jadi kita bahas undang-undangnya ya. Undang-undangnya bukan secara dalamnya gitu enggak, tapi undang-undangnya, parameternya, variabelnya, teorinya, batasannya dan sebagainya. Supaya kita nggak terjebak di ma'rifat-ma'rifat palsu. Nah, disiplin ilmu itu ada 4 lapis kata Nabi. Syariat, kedua adalah tarekat, 3 adalah hakikat, dan 4 adalah ma'rifat. Syariat saja kata Nabi mesti kau sempurnakan lagi. Kalau syariat saja engkau akan menjadi fasik. Hakikat saja engkau menjadi sindik. Nah, syariat adalah gaya horizontal, sedangkan hakikat adalah gaya vertikalmu. Hakikat adalah dimensi ilmu roh, sedangkan syariat adalah dimensi undang-undang akal, aturan, dogma, hukum, dan sebagainya itu di syariat. Sedangkan hakikat adalah praktek ilmunya, yaitu di alam hakikat, di alam roh. Sedangkan hakikat sendiri mesti lewat syariatnya. Syariatnya alam roh adalah torekoh. Atau syariatnya disiplin ilmu hakikat adalah torekoh. Nah, ini di dimensi jasmani, ini di dimensi rohani. Nah, dua gaya yang saling ketemu ini, jika telah ketemu hakikatnya, maka akan hanya menjadi syariat dan hakikat. Ini gaya horizontal, ini gaya vertikal. Maka jika keduanya ketemu, yang saling sungguh-sungguh mati-matian habis-habisan, maka akan muncul resultante, yaitu gaya baru, yaitu namanya ma'rifatullah. Atau bahasa matematikanya ada resultante. Sumbu Y sama sumbu X, maka muncullah resultante. Tese, antitese, maka muncullah sintese. Nah, artinya apa? Ma'rifat itu tidak ujuk-ujuk. Hakikat pun tidak ujuk-ujuk, tahu-tahu orang ngeklaim, wah ini sudah ilmu hakikat ini, udah nggak pakai sholat itu, buat apa sholat itu? Sholat itu bangkemu, nggak seperti itu juga. Ketika kau praktek di dimensi rohani, jasmanimu otomatis ngikut. Tapi kalau kau ibadahmu di dimensi jasmani, rohanimu belum tersentuh. Nah, bagi yang mengira hakikat dan syariat itu terpisah, itu sangat keliru. Hakikat dan syariat itu satu kesatuan ya. Ketika kau di dimensi SMA, ya ini ya, maka SMP-nya otomatis ngikut secara otomatis. Tapi kalau kau ada di dimensi SMP, SMA-mu nggak ikut atau zong. Nah, ini belum ada ya awalnya ya. Ma'rifat itu belum ada. Ini adalah resultante ketemu dua gaya yang melewati batas limit sehingga engkau kuantum. Istilahnya keren ya. Ngajinya kayak gini, kuantum, batas limit. Nah, ini dia ngaji sama Mr. TM kayak gini. Nah, jadi ma'rifat adalah bentukan Tuhan, campur tangan Tuhan. Setelah kau kenal, barulah dia akan membentuk dimensimu, makommu, pengetahuanmu, imanmu, dan sebagainya. Nah, lihat ya. Rumus hubungan. Nah, ini misalkan Allah ya, ini misalkan. Ini ada istilah uplink. Ini ada istilah downlink. Ini kita di sini. Hubunganmu nyambung itu ketika berbalas. Uplinkmu sampai. Nah, sampai sini baru akan ada downlink turun ke dalam dirimu. Kalau gelombangmu nggak nyambung, nggak sampai pada Allah Ta'ala, jangan harap pada reaksi Tuhan dalam dirimu. Tuhan nggak akan memproses kamu karena nggak ada hubungan.
Nah, ini kita, ini alam kita, ini kita. Jadi kita harus memancarkan dulu aksi. Nah, ini aksi. Baru akan ada reaksi. Nah, lihat fisikanya. Reaksi itu adalah balasan dari aksi. Aksi adalah potensi yang ditembakkan. Dan potensi adalah energi yang diarahkan juga. Nah, jadi mesti ada energi, potensi, aksi, dan baru ada reaksi. Dzikirlah engkau akan daku. Ini saya akan berzikir akan engkau. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Berjalan kau datang kepadaku, berlari aku menyambutmu. Semua akan begitu. Maka ibadah itu mesti kenal, mesti sampai. Lah, kalau engkau kemampuan hanya sampai sini, maka ada nggak hubungan? Ada nggak balasan Tuhan? Nggak ada. Maka engkau harus ketemu wasilahnya dulu, jalurnya, channelnya, salurannya. Dan engkau harus bisa merubah, nah itu pakai teknik ya. Ini di dimensi dunia, akal, jasmani, ini sudah full rohani. Maka ini harus berubah menjadi gelombang. Sekali lagi, uplink dulu baru ada downlink. Jangan harap downlink kalau nggak lewat uplink. Lihat ya, prinsip sinyal. Nah, hubungan A dan B, lihat ini. Kalau dengan teknik manual, hubunganmu langsung begini. Kau di kapasitas fisikamu, dengan jangkauan panca indramu, maka A menuju B ngomong bisa, main mata bisa, main mulut bisa, dan sebagainya. Hai, didengarkan, dilihat, sebagainya. Hubunganmu connect langsung menggunakan teknik manualmu. Nggak butuh teknologi. Tapi kalau ini melebihi batas kemampuan manualmu, panca inderamu, maka engkau mesti pakai teknologi. Engkau mesti pakai teknologi. Yaitu apa? Mesti memakai prinsip gelombang. Saya hapus ya. Untuk A menuju B, jangan harap langsung. Karena apa? Dia di atas jangkauan kemampuan manualmu, panca inderamu berinteraksi dengan dia. Contohnya, misalkan jaraknya 4 kilo, sudah nggak mungkin pakai teknik manual. Apalagi 40 kilo, 400 kilo. Apalagi hubungan dengan Allah jaraknya adalah tak terhingga. Maka mesti pakai rumus gelombang. Ini rumus gelombang. Nah, ini mesti pakai buffer. Istilahnya orang-orang keren elit kayak gini. Nah, ini ada misalkan pakai satelit atau misalkan pakai apa. Nah, ini A menuju B, mesti kau kirim sinyal dulu ke sini. Baru dari buffer harus ke B. Nah, B pun begitu, kirim balik ke sini. Nah, begini. Baru nanti akan balik ke sini. Kenapa? Dirubah menjadi gelombang. Hubungan dengan Allah pun begitu. Mesti memakai nurun ala nur. Nggak bisa kau langsung. Dia apalagi di limit tak terhingga mutlak. Maka nggak mungkin nyambung, nggak mungkin terjangkau. Maka mesti pakai rumus gelombang. Nah, hubungan ini sifatnya langsung. Kenapa? Kemampuanmu di sini fisik ya. Kamu tidak mungkin bisa melampaui batasan keterbatasan panca inderamu. Maka disinilah doamu, zikirmu, ibadahmu, sholatmu ini dirubah menjadi gelombang beserta gelombang. Maka sampai ke sini. Dan begitu pula dia pun akan membalas, yaitu dari aksi yang sampai baru kemudian akan ada reaksi dari si Allah Ta'ala. Ini prinsipnya adalah penghantar bukan perantara. Nah, ini sulit. Ini teknologi, ya. Hubunganmu sudah nggak bisa pakai cara manual, mesti pakai teknik teknologi yang bahasa Arabnya adalah Thariqah. Di situ ada satu syarat rukun, dua
alat. 3, saluran atau channel atau dan sebagainya. 4, adanya guru. 5 adalah disiplin tinggi. Karena apa? Ini praktikal di alam roh. Kalau engkau masih di alam dunia, ini nggak bisa dipakai. Karena apa? Engkau tidak berubah gelombang. Berubah gelombang menjadi metafisika ultra atau metafisik di atas alam kesadaranmu. Itu engkau mesti berubah menjadi gelombang. Dan engkau harus masuk ke dimensi di atas dunia. Misalkan dunia ya, antara 100% sampai 0%. Maka berubah ini mesti menjadi ini di sini. Yaitu menjadi alam akhirat, masuk ke roh. Nah, ini menjadi metafisika ultra. Ini kamu mesti di sini, harus kuasa itu. Maka pernah dengar gak kalimat Nabi? Dunia adalah penjara bagi orang beriman, betul? Penjara itu apa? Kau dibatasi. Siapa orang beriman? Orang yang dapat nur, Asy-Syura 52. Maka jika engkau masih di dalam penjara akalmu, duniamu, engkau nggak bisa naik kelas. Engkau nggak bisa masuk ke akhirat, engkau nggak bisa masuk ke dimensi ultra sadarmu. Engkau nggak bisa masuk ke dimensi rohmu. Selama engkau masih di sinimu masih terikat dengan dunia, akal, maka zong kamu nggak bisa masuk sini. Kamu nggak ada, teknik nggak bisa. Teknik ini nggak bisa. Maka, banyak pelaku-pelaku tarekat atau tasawuf nggak bisa membuktikan ini alias zong ya. Kenapa? Kamu nggak menguasai teknologinya. Kamu nggak bisa berubah menjadi metafisika ultra. Kamu hanya ada di alam akal sadarmu, gelombangmu dunia. Nggak bisa kamu menembus akhir, padahal kamu sudah punya alatnya, punya gurunya, punya izinnya, punya tekniknya. Tapi kalau kau nggak kuantum melebihi batas ambangmu, maka zong, bullshit, omdo, ngedabrus, blendes, itu semua itu. Lihat ya, ini banyak sekali. Kenapa? Disiplinmu kurang. Lihat ini, blok-blok. Lihat ya. A. Lewat sistem. Outputnya B. Lihat ya. Jika unsur yang ditanamkan dalam dirimu saat bayat adalah mutlak, sistemnya juga mutlak, maka outputnya apa? Ini kan input. Ini output. Outputnya mesti apa? Mutlak dong. Tapi kenapa kok nggak terjadi? Blok-blok. Kenapa orang yang sudah dibaiat ya, sudah kenal dengan teknik tarekatullah, kok hasilnya zong? Kok nggak ini? Kok ini nggak terbukti ya? Kenapa? Lihat sini ya, ini sistem ya. Ada sistem ketuhanan, bla 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 bla. Ini nggak bisa saya ungkap. Jika engkau tidak mutlakan ini, maka sistemnya mutlak itu menjadi relatif. Kenapa? Adaptasimu yang zong. Adaptasimu zong. Maka ini nggak mutlak lagi seolah-olah. Maka ini menjadi relatif. Nggak mungkin menang kamu. Lihat ya. Jika toreko ada teknologi, item di dalam toreko itu ada zikir, ada rabitoh, ada suluk, ada dan sebagainya. Maka itu semua adalah kurikulum mutlak dan engkau pun harus tahu di balik itu ada teknik juga. Zikir, contohnya ya. Zikir ada teknik. Suluk ada teknik. Ubudiyah ada teknik. Kalau nggak bisa pakai tekniknya, hasilnya pun zong. Energimu kecil. Menampung air hujan, tetapi kau hanya menadai pakai gelas, dapatmu cuma segelas, nggak mutlak. Kamu nampung pakai baskom, dapatmu sebaskom, nggak mutlak. Kenapa? Adaptasimu dengan sistem itu zong.
Ini sudah jelas. Ketika kau dibayat adalah kau ditanamkan unsur Tuhan yang mutlak. Tapi lihat ya, betul nggak ini? Hei, lihat ini. Kenapa banyak pelaku tasawuf, pelaku tarekat, notabene sudah ngelakoni sufi, tapi kok zong di sini? Ayo kenapa? Duniamu kalah, jembret, nyenyek, blendes. Karena kamu tidak, rumusmu ini nggak terjadi. Rumusmu ini loh, relatif gandeng mutlak menjadi mutlak. Ini nggak terjadi. Relatif gandeng mutlak, tapi karena nggak menguasai teknik yang menjadi relatif lagi. Itu masalahnya. Maka ya, tarekat adalah teknologi, adalah technical. Maka ajarkan tekniknya. Teknik dzikir yang betul-betul bisa loading energi yang besar. Bagaimana? Kan itu ada itu. Teknik itu ada teknik manual, ada teknologi mekanik, ada teknologi yang lebih dahsyat lagi. Dan terakhirnya adalah energi kuantum. Loh, beda lagi. Nuklir kuantum, loh, beda lagi. Nah, contohnya begini. Pada waktu yang sama, 1 menuju 4, 1, 2, 3, 4, nilainya adalah 1. B. Nah, ini saya terus begini. B. Memakai reaksi fisi-fusi seperti nuklir. Perpecahan 2 inti. Maka nilainya menjadi 8. Dalam waktu yang sama. Time-nya sama ya, time-nya sama. C. Perpecahan 3 inti. Maka berubah menjadi 27. D. Perpecahan 4 inti. Maka menjadi 64. Lihat ya. Waktu yang sama untuk zikir dengan teknik manual yang 1 jamnya bisa senilai 60 joule misalkan. Ternyata apa? Zikir di sini 1 jam itu masih di bawahnya zikir di sini yang 1 menit. Betul nggak? Loh. Lah kalau kamu nggak ngasih tekniknya bagaimana? Bagaimana teknik untuk kuantum ini supaya bisa perpecahan 4 inti? Bagaimana kalau misalkan bisa 5 inti? Lebih dahsyat lagi. Ini baru teknik loading zikir. Zikir pun terbagi 3, guys. Zikir. Teknik loading. Teknik olah. Teknik aplikasi. Loading pun terbagi-bagi. Olah pun terbagi-bagi. Aplikasi pun terbagi-bagi. Lah kalau engkau tidak menguasai teknik detailnya kayak gini. Ini full teknik ya. Maka saya tanya. Orang ya dari Surabaya ke Jakarta ngoyo dia jalan kaki atau naik sepeda ontel, mati-matian nggak dia? Mati-matian. Tapi duluan mana sampainya orang yang mati-matian berjuang itu dengan orang yang naik pesawat dengan santai-santai? Saya tanya. Alasannya kenapa? Memakai teknologi. Lah. Nah, agama pun teknologi berlapis nantinya itu. Agama kuno, teknologinya masih rendah. Makin ke sini makin tinggi. Maka, coba ya, seorang yang ngoyo, misalnya puasa, tirakat, melek, itu kan ngoyo. Tapi menggandeng, ya, ngoyo, menggandeng dengan teknologi rendah, itu besar mana dengan santai, biasa saja maksudnya, menggandeng teknologi tinggi. Menang mana? Menang ini loh. Menang ini loh. Jadi siapa yang menguasai teknologi metafisika, maka dia otomatis menang. Contoh gini. Orang ya 50 tahun belajar silat harimau. Wah, udah canggih dia. Tanding sama anak-anak SD kelas 2 SD, menang mana kira-kira?
Menangnya tadi pendekar, betul nggak? Tapi kalau anak SD-nya bawa senjata laser, main potong, kepotong itu orang itu. Betul nggak? Kenapa alasannya? Memakai teknologi. Lah kalau kamu ibadahmu pakai cara manual atau pakai teknologi rendah, ya dibabat sama musuhmu. Jadi begitu ya. Ada yang memangnya masih terfokus di amalan tirakatnya untuk melek, riyadhah, kemudian puasa. Tapi kalau menggandeng teknologi rendah ya sulit sampainya. Tapi ada yang menggunakan biasa-biasa saja ya. Tidak begitu ngoyo, tidak apa. Tapi menggandeng teknologi tinggi dan exact science, maka tinggal aplikasi teknologinya dia lebih duluan sampai karena teknologinya, karena torekohnya itu di level puncak, level tertinggi. Nah, kalau kita misalkan menggandeng torekoh yang masih kelas-kelas RPM rendah ya, sulit sampai. Tapi kalau menggandeng torekoh yang RPM tinggi, yang maha tak terhingga, yang ya'lu wala ilalah kata Nabi, cepat sampainya. Nah, karena gurumu mutlak, rumusnya mutlak, adaptasinya mutlak, semua mutlak. Maka jika di sini kau mutlakkan adaptasimu dengan sistem ini, maka hasilnya pun pasti akan mutlak. Nah, input mutlak lewat sistem mutlak, outputnya pasti mutlak. Jika nggak mutlak, mesti kau koreksi, kau riset lagi, kau analisa lagi, mana yang salah. Jadi, agama mestinya itu akan menjamin manusia itu akan menang dunia akhirat. Ya, kalau nggak dihitung beginian, kita nggak tahu bedanya antara zikir manual sama zikir relatif. Zikir teknologi. Jadi, contohnya begini. Secara teori, listrik bisa menghidupkan AC, betul nggak? Si A nyalakan listriknya, nyalakan AC-nya, maaf. Ternyata bisa. Si B nyalakan AC-nya, ternyata jeglek. Alasannya kenapa? Dayanya si B lemah. Powermu kurang. Blok. Maka tidak terbukti bahwa listrik bisa menyalakan AC. Kenapa? Dayamu 450 watt. Lah si A dayanya 3000 watt atau 1200 watt, bisa nyala AC-nya. Demikian juga ini. Jika engkau tidak kuasai rumus energi, potensi, aksi, teknologi, dan ini nggak kuasai, maka tidak akan ketemu reaksi Allah Ta'ala. Nggak sampai, gelombangmu nggak tekan, nggak nyandak. Maka ini cuma cerita fiktif. Bagi si B, nyalakan AC dengan listrik itu menjadi fiktif. Apa? Sudah kadang beli AC, dinyalakan tidak bisa. Padahal kelemahannya apa? Dayamu lemah. Nah, seperti itu. Inilah kenapa harus kita uraikan secara ilmiah. Karena agama itu sebenarnya isinya adalah full teknik, full teknologi. Makanya tanpa torekoh, ibadahmu nggak bisa kau praktekkan. Cuman cerita, cuman dongeng. Demikian ya. Singkat padat ya. Artinya apa? Kau pelajari teknik-tekniknya. Teknologinya. Makanya ilmu torekoh atau namanya tarekat itu mesti yang ngajarin tekniknya. Bukan dogma. Bukan teorinya. Bukan status quo-nya. Ini benar, ini salah, ini ahli, ini gak ahli, ini status quo, ini waris, ini gak. Gak usah dibahas itu aja, gak masalah. Ketika kau mutlak dengan sendirinya, biarpun engkau dipecat orang, dianggap orang syirik, dianggap orang ini itu, tapi kau membawa power mutlak memuncul. Enggak lagi debat ini, percuma. Agama kok debat. Ya, blok-blok. Oke, mudah-mudahan manfaat. Jadi kalau sama taklim ma'rifat ya semua dihitung. Gayanya, rumusnya, variabel dihitung kayak gini. Salam taklim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah, kebangkitan untuk semua agama ya, semua aliran, semua kepercayaan. Jangan lupa ikuti urunan ilmiah kami di medsos. Bagi yang niat serius ingin belajar, silakan hubungi admin dan bantu share kemana-mana. Sekali lagi, ma'rifat adalah resultan dua gaya, yaitu syariat dan hakikat. Tapi kau mesti
sukses lolos melewati batas ambang akalmu. Makanya dari setelah wabtaghul ilal wasilah, lanjutnya adalah wajah itu bisa pilih, yaitu kau bersungguh-sungguh keluar dari penjara akalmu sendiri. Selama engkau tidak bisa keluar dari akalmu, dimensi akal yang 100% tadi, maka walaupun kau telah terupgrade gelombangmu, sudah punya SIM, sudah tahu jalan, sudah dikasih alat, sudah dikasih guru, tapi jika kau tidak praktekkan tekniknya, maka semua itu zong, hil yang mustahil, dan tidak mungkin pernah kau buktikan ini. Maka agama cuma fiktif, cuma cerita, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Ilahi anta maksudi, waridho kaman rubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.